Kali ini kita akan membahas 3 strategi alokasi gaji demi capai tujuan keuangan dari aplikasi Bibit ya. Jadi tadi saya dapat notifikasi tentang 3 strategi alokasi gaji demi capai tujuan keuangan, dan kali ini kita akan bacakan dan juga sedikit ada praktek plus pengulasan ya teman-teman. So buat teman-teman yang sudah menunggu gajian atau sudah gajian atau masih menunggu, kalian punya tujuan keuangan, bisa mempertimbangkan 3 strategi berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke teman-teman, para investor pemula yang ingin berinvestasi di aplikasi Bibit ya, aplikasi resmi, bukan aplikasi bodong, bukan investasi bodong. Tentunya Bibit sudah resmi, plus ada versi syariahnya teman-teman. Jadi ketika kalian daftar bisa dapat bonus juga ya, 25.000 berupa cashback untuk pembelian atau transaksi berikutnya. Silahkan masukkan kode referralnya ketika daftar, MOH 19254, MOH 19254. Lakukan investasi, nanti kalian akan bisa dapat cashback 25.000 jika promonya masih ada. Oke teman-teman, langsung aja ya kita baca di sini dari Bibit, 3 strategi alokasi gaji demi capai tujuan keuangan. Bekerja dengan gaji atau penghasilan yang besar adalah impian hampir setiap orang. Banyak orang yang menganggap bahwa jika seseorang memiliki penghasilan atau gaji yang besar bisa mencapai target keuangan mereka dengan mudah. Padahal tersebut tidak sepenuhnya benar loh. Dengan menghasilkan beberapa pun kamu bisa mencapai target keuangan dengan cara konsisten untuk mengalokasikan gajimu. Apa itu strategi alokasi gaji? Jadi meskipun gajinya besar, kecil, kalau kita pandai mengalokasikan, membagi-bagikan untuk pos yang mana uangnya ketika dapat gajian, itu juga bisa tercapai teman-teman. Oke, strategi alokasi gaji merupakan strategi di mana kamu mengalokasikan uang dari penghasilanmu untuk merancang pengeluaran. Dengan menerapkan strategi alokasi yang sesuai akan membantu kamu untuk disiplin, konsisten, dan tentunya dapat membantu kamu untuk mencapai target keuanganmu di masa depan. Nah, jadi teman-teman, terutama ya buat yang sudah bekerja, terutama yang masih bujang, yang masih belum banyak tanggungan, itu alangkah baiknya kalau kalian mulai sejak dini ditata itu keuangannya. Jangan habis gajian langsung dihabiskan, tidak ada sisa, tidak ada tabungan, sehingga kelak kalau kalian sudah ada rencana di masa depan akan kebingungan. Jadi sebaiknya kalian rencanakan dari awal. Kemudian ada beberapa strategi alokasi yang bisa kamu terapkan. Simak penjelasan berikut ini. Satu ya, ini ada 3 ya teman-teman, kalau nggak salah di sini ada 3. Yang pertama itu strategi alokasi gaji 50-30-20. Nah, untuk strategi alokasi yang pertama, kamu bisa menerapkan alokasi gaji yang sederhana, yaitu 50-30-20. Kamu akan membagi pengeluaranmu menjadi 3 kategori, yaitu jadi uangnya yang 50% itu pertama untuk kebutuhan atau needs. Contoh biaya transportasi, makan, internet, beban utilitas listrik dan air, dan lainnya. Kalau masih bujangan biasanya belum banyak ya pengeluarannya, mungkin hanya bensin, pulsa, mungkin sedikit makan, karena apalagi masih ngumpul sama orang tua ya, mungkin bisa ngasih sedikit juga orang tua. Alokasikanlah misalkan 50%. Jadi kalau Anda misalkan nih punya, anggap ya, punya penghasilan minim, jadi misalkan punya, anggaplah 1.500.000, kecil ya, maklumlah masih baru ya misalkan. Maka alokasinya 50% dikali 50% berarti 750 itu untuk bensin, untuk pulsa, untuk makan-makan, atau dikasih ke orang tua misalkan kalian masih bersama orang tua ya sebagian. Kemudian yang 750 sisanya 30%-nya itu untuk, nah ini ya, 30% ini untuk lifestyle, untuk shopping, hobi, hiburan, nongkrong dengan teman, dan langganan layanan streaming dan lainnya.
Berarti 1,5 juta misalkan dikali 30%, berarti 450.000 itu untuk ya lifestyle lah, untuk hiburan, untuk apa. Jadi alokasinya sudah dialokasikan, tidak boleh lebih dari 450.000. Oke, selanjutnya misalkan yang 20% itu untuk baru yang 20% untuk investasi dikali 20%, berarti 300.000-nya ya, 300.000. Jadi 750 untuk kebutuhan pokok, 450-nya itu untuk apa ya, untuk ya kalian senang-senang lah gitu ya. Kemudian 300 itu ditabungkan ya. Jadi ditabungkan untuk baik itu untuk dana darurat, untuk dana pensiun, investasi, emisi dan lainnya. Yang penting kalian itu tabungkan. Terutama yang paling penting itu adalah dana darurat, kalian harus punya dulu. Oke, berikutnya yang strategi yang nomor 2 adalah 25 25 25 25. Jadi dibagi 4 menjadi 25 25 dengan alokasi 25% itu untuk kebutuhan tempat tinggal, membayar kebutuhan tempat tinggal seperti kos atau cicilan rumah. Kemudian 25% untuk kebutuhan pribadi, membayar kebutuhan pribadimu seperti makan, transport, hiburan. Kemudian 25% lagi untuk keluarga, memberikan uang bulanan untuk orang tua, adik dan lainnya. Ini mungkin yang masih bujang-bujang ya. Kemudian 25% investasi dengan menabung. Yaitu investasi atau nabung seperti menabung untuk darurat, investasi saham, investasi emas dan lainnya. Oke, kita contohkan ya dengan gaji yang sama tadi. Berarti tinggal 1,5 juta dikali 25%. Berarti 375.000 dibagi rata menjadi 4. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir itu adalah strategi alokasi gaji 40, 30, 20 dan 10. Di mana 40% untuk kebutuhan biaya hidup, 30% untuk cicilan produktif, kemudian 20% untuk investasi dan 10% untuk amal ya, bisa zakat, bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi cara menghitungnya seperti ini. 1.500.000 dikali 40% berarti 600.000 ya untuk kebutuhan pokok. Kemudian dikali 30% ini untuk membayar cicilan bagi yang punya cicilan ya, untuk cicilan produktif ya, contohnya seperti cicilan rumah, cicilan laptop yang digunakan untuk bekerja, atau bahkan cicilan HP, namun HP yang produktif ya, yang memang untuk buat kerja, bukan untuk hanya sekedar senang-senang, tapi yang bisa menghasilkan, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah yang 20% lagi untuk investasi, berarti 300.000. Dan yang terakhir 10% ini untuk beramal ya, 150 bisa untuk mungkin zakat, karena alokasi zakat itu kan 2,5% dari total gaji kita kalau sudah nyampe nisab. Mungkin sisanya untuk sedekah, seperti itu. Dari berbagai strategi di atas kamu bisa menemukan seni dalam personal finance. Karena sifatnya yang personal, maka setiap orang memiliki strategi dan cara masing-masing dalam mengatur keuangannya. Yang penting adalah cara atau strategi tersebut cocok dan dapat membantu mewujudkan tujuan keuanganmu. Capai target keuanganmu dengan strategi alokasi gaji yang paling sesuai dengan dirimu. Tetap konsisten dan semangat untuk mencapainya. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing kali ini. Jadi yang pasti, pastikan ya ketika kalian udah dapat gajian itu sudah dialokasikan, ini sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini, dan jangan lupa untuk menabung. Sekian, terima kasih. See you in the next time. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.